Selamat datang di channel Passejarah. Kali ini saya akan membahas mengenai sumber sejarah. Sejarah merupakan peristiwa masa lalu yang membentuk masa kini. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah dan membantu kita untuk menjadi pribadi maupun bangsa yang lebih baik. Tapi karena sejarah merupakan peristiwa lampau yang telah terjadi dan tidak dapat diulang, sumber-sumbernya pun sangat-sangatlah terbatas. Sumber sejarah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, baik berdasarkan sifat maupun berdasarkan bentuknya. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah dibagi menjadi 3, apa saja? Sumber primer, sumber sekunder, dan yang terakhir adalah sumber tersier. Sumber sejarah yang termasuk dalam sumber primer dapat berupa peninggalan asli yang benar-benar berasal dari zaman tersebut. Sumber primer dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang terlibat menjadi saksi atau orang-orang yang berada dalam peristiwa atau kejadian sejarah. Contohnya, dalam sumber primer ada prasasti, kemudian ada kronik, kemudian ada piagam, kemudian ada naskah. Nah, itu termasuk dalam sumber primer. Segala benda yang pada waktu itu benar-benar digunakan pada peristiwa atau kejadian sejarah. Yang kedua, ada sumber sekunder. Sumber sekunder merujuk kepada benda-benda tiruan dari benda aslinya. Sumber sekunder bisa juga berupa sumber kepustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan masuk ke dalam sumber ini. Contohnya yang termasuk dalam sumber sekunder adalah tiruan prasasti yang banyak ditemukan di museum, tiruan patung, kemudian terjemahan kitab, kemudian laporan penelitian sejarah. Itu masuknya sumber sekunder. Jadi bisa dibedakan, kitab itu menjadi sumber primer. Ketika kitab itu diterjemahkan, maka berubah menjadi sumber sekunder. Nah, itu sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya sumber tersier. Sumber tersier itu merupakan sumber yang berupa buku-buku berdasarkan laporan penelitian dari ahli sejarah. Berarti ada peristiwa ditulis oleh peneliti, kemudian ditulis lagi di dalam buku oleh orang lain. Nah, buku tersebut menjadi sumber tersier. Berarti bisa dikatakan sumber tersier itu orang ketiga dan seterusnya. Jadi sumber primer orang pertama, sumber sekunder orang kedua, sumber tersier orang ketiga atau seterusnya. Nah, itu berdasarkan sifatnya. Selanjutnya, selain berdasarkan sifat, sumber sejarah juga dapat digolongkan berdasarkan bentuknya. Adapun sumber sejarah berdasarkan bentuk dibagi menjadi 4. Ada sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, dan yang terakhir adalah sumber audiovisual atau audio video. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, contoh sumber tertulis berupa prasasti atau kitab atau kronik atau catatan-catatan yang lainnya, itu termasuk dalam sumber tertulis. Intinya yang berupa tulisan. Kemudian ada sumber lisan. Apa sih sumber lisan?
Sumber lisan ini didapat dari keterangan langsung pelaku maupun saksi mata dari peristiwa sejarah itu. Sumber ini cukup sulit diperoleh. Kenapa? Karena pelaku atau saksi mata hanya memberikan keterangan lisan itu ketika masih hidup saja. Nah, selain itu dengan bertambahnya umur, daya ingat dari pelaku maupun saksi itu sangatlah terbatas. Nah, jadi itu kekurangan dari yang namanya sumber lisan. Yang ketiga, sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah, benda-benda kebudayaan. Nah, contoh sumber sejarah di sini dapat berupa candi, gerabah, masjid, dan bangunan-bangunan yang lainnya yang termasuk benda di situ. Nah, yang terakhir itu adalah sumber audiovisual. Nah, sumber audiovisual atau dikenal dengan audio video itu berupa rekaman. Rekaman dari peristiwa itu terjadi. Contoh dari sumber audio video itu ada rekaman peristiwa Semanggi, kemudian rekaman lengsernya Gus Dur, rekaman terjadinya bom. Itu kan termasuk dalam peristiwa sejarah dan itu merupakan bukti yang sangat otentik sehingga dengan mudah itu dapat disimpulkan tentang peristiwa atau kejadian bersejarah itu. Nah, itulah sumber sejarah, ada menurut sifatnya dan ada menurut bentuknya. Mudah bukan? Nah, tetap berada di channel Prasejarah. Tunggu video selanjutnya untuk materi-materi pelajaran selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.